Shena. Tidak, atau haruskah kupanggil kau, suamiku? Apa aku terlihat sangat mempesona sekarang? Begitu mempesona. Sampai kau tak mengenaliku lagi, istri lusuh yang kau cekik sampai mati. Dulu kau itu jembel tak punya apa. Aku Xia Zi putri keluarga Xia, dan Xiao Shan adalah sahabatku. Aku yang mengenalkan kalian. Aku memohon pada orang tuaku untuk mengangkat posisi. Aku rela meninggalkan pekerjaanku demi kau. Tapi lihat hasilnya. Dasar kau wanita iblis. Apa yang kau lakukan pada Xiao Shan? Kau membuatnya bunuh diri sampai keguguran. Anakku tak akan pernah kembali. Kau dan Xiao Shan punya anak. Dia bayi laki-laki yang sudah terbentuk. Satu-satunya pewaris keluarga, selama 3 generasi. Nyawamu harus jadi bayarannya. Orang tuaku tak akan melepaskanmu. Dasar anak mami manja. Coba tebak, kedua orang tuamu yang tersayang itu, kenapa mereka belum mendengar suaramu? Apa maumu sebenarnya? Bagaimana kalau seluruh keluargamu ikut menemani anakku di alam baka? Dengan begitu, aku bisa dengan leluasa mewarisi perusahaan Xia. Mari sana. Nona, tu anda nyonya, tidak selama. Ayah, sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil aku Nona lagi. Aku Weiwei. Bae. Nona Han selamat. Operasinya berhasil. Wah, putrimu cantik sekali. Bisa jadi artis. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku bertemu dengannya saat kuliah. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah yakin dialah cinta sejatiku. Hanya saja aku tak menyangka. Jika akan pergi secepat ini. Aku berjanji padanya. Satu cinta untuk selamanya. Aku akan selalu mengenang mendiang istriku. Aku sahabat terbaik Zir semasa hidupnya. Dia tidak suka keramaian. Saya harap pihak luar tidak ikut campur dalam penyelidikan. Biarkan Zir dan kami yang ditinggalkan mendapat ketenangan. Kirenangan. Kurasa itu karena kalian merasa bersalah, makanya kalian ketakutan kan? Shenai Shaoshan. Aku bersumpah akan mencabik-cabik kalian pasangan busuk untuk membalaskan dendam orang tuaku. Shan Shan. Shan Shan. Shan Shan. Aku sudah menceraikannya demimu. Selain menyukaimu, siapa lagi yang bisa kusukai? Jangan sebut-sebut si gendut mantan istriku itu. Memangnya dia bisa membuatmu jadi direktur? Iya, sudah jangan bahas si Xia Zi yang sok imut itu. Orang tuanya, juga kampungan tak berpendidikan. Memang sudah seharusnya mereka mati. Mana bisa dibandingkan dengan Shan Shanku. HMPH untung kau pandai merayu. Kali ini ku maafkan. Aku harus mendapatkan bukti kejahatannya pada keluarga. Malam ini terlalu indah. Untuk apa kita buang-buang waktu hanya di depan pintu? SST. Orang ini terus mengikutiku. Jangan-jangan dia pengawal suruhan Cana. Kenapa kau mengikutiku? Siapa aku tidak kenal. Cepat katakan atau ku setrum lagi. Ini milikmu kan? Ku kembalikan. Maaf. Aku tak tahu.
Kenapa dia lagi? Ko. Cepat katakan. Sebenarnya apa? Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengikutiku? Bukan begitu, Nona. Aku bertandai di sini. Aku kesini untuk kerja. Aku juga penyanyi di sini. Aku juga penyanyi tetap di sini. Kau bohong. Kau. Mas, tanganmu tidak apa-apa. Tangan itu yang akan membuatkan minumanku. Tidak apa-apa. Kau benar-benar kerja di sini. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku kerja shift siang. Jadi jam kerja kita berbeda. Siapa nama? Gao Shuai. Kenapa kau menanyakan namanya? Kulihat kau memang sengaja mencari perhatian Gao. Dasar rubah penggo, jangan kira karena kau cantik, kau bisa seenaknya. Kau. Iya, aku salah. Aku rasa semua ini tidak sesederhana itu. Aku harus mencari tahu identitas Gao Shuai. Sini. Habis scan. Enamnya 6 biji. Hoki banget. Dia lagi ngikutin Canai. Kalian lanjut main aja. Aku cabut dulu. Dah, sampai ketemu lagi. Coba jelasin sekarang. Kamu kerja di sini. Apa udah kamu rencanain? Kalau kamu gak ngomong, aku bakal laporin ke Canai. Kalau kamu ngikutin dia. Oke. Sini aku kasih tahu. Aku kerja di sini memang udah direncanai. Aku cuma mau cari bukti soal bukti dia udah bunuh adikku. Adikmu. Eshem. Adikku mati di tangannya. Maaf, aku tidak tahu. Kalau gitu. Tunggu. Dari tadi kamu terus yang nanya. Terus kamu gimana? Kenapa kamu juga ngikutin dia? Aku. Bol air aku kasih tahu kamu. Dia membunuh adikmu. Berarti kita satu kubu. Dia udah mainin perasaanku. Ngerebut perusahaan keluarga. Dan ngebunuh orang tua. Aku mau balas dendam sama dia. Aku harus menemukan bukti. Dan bikin dia bayar ribuan kali lipat. Dengan otak cetekmu itu, balas dendammu udah gagal sebelum dimulai. Gimana kalau kita berdua bikin rencana yang matang, balas dendam bareng kebajingan itu? Sama kamu. Kita berdua bakal jadi tim yang hebat. Apa kamu gak mau balas dendam buat adikmu? Kalaupun kamu dapat kuncinya. Kamu gak tahu barang-barangnya disimpan di mana. Aku yang deketin dia. Oke. Bezok Shane bakal hadir di peragaan busana VIP LL. Kita harus siap-siap. 18 jurus penakluk pria. Biar kamu cepat berhasil. Latihan yang benar. Jurus pertama, kedipan menggoda. Woi, stop. Kamu ngapain sih? Kamu sakit gigi? Cowok manapun bakal kabur lihat kamu. Kenapa kamu nyengir gitu? Terus gimana dong? Wink, gak ngerti ya. Lihat foto Juyin dan latihan 100 kali. Jurus kedua, gigit Koba. Kenapa? Kamu malah ketawa. Jurus ketiga, kontak fisik. Passionné de Camus. Kamu pura-pura jatuh. Sentuh lengan atau bahunya. Ayo kita coba. Balik badan. 3, 2, 1, putar.
Nona. Paman. Aduh, aku gak pantas menerimanya. Sejak Xiao Wei dan ibunya meninggal, keluargamu yang menyelamatkanku. Aku udah anggap kalian sekeluarga, sebagai penyelamatku. Paman, grup Han bisa bangkit lagi. Itu semua berkat usaha. Kalau kamu beneran mau berterima kasih padaku, tolong bantu aku. Demi nyawa Wei Wei dan Papa, aku Injin Xiaoshan, dan Canai membayar semuanya. Nona. Adakah yang bisa kubantu? Sekarang Canai ada keluarga Xiao di belakangnya. Dia menguasai dunia terang dan gelap. Kita gak bisa pakai cara kasar. Aku tidak mau melibatkanmu. Paman, tolong bantu aku di acara ini ya. Anna, Xiazi udah lama mati. Kapan kamu mau umumin? Hubungin kita? Kapan kita nikah? Shan. Sekarang orang-orang di internet lagi merhatiin kita. Kalau diumumkan terburu-buru, pasti bakal dihujat habis-habisan. Aku gak mau. Setiap kali ikut acara selalu bilang, cuma sebagai teman kencanmu. Apa kata orang nanti tentangku? Kita omongin lagi nanti setelah acara selesai. Selalu aja nanti lagi. Kamu sebenarnya gak pernah niat nikahin aku kan? Yang kamu bilang di konferensi pers. Cinta sejati selamanya. Kamu anggap serius omongan itu? Tentu saja bukan. Kalau gitu umumkan di pesta ulang tahunku. Aku mau di pesta ulang tahunku nanti tampil bak seorang ratu. Jangan gak tahu diri ya, kalau kamu gak nikahin aku, lagi mikirin cewek jalan mana lagi nanti aku bilang ke papaku, supaya gak kasih kamu koneksi lagi, baru tahu rasa kamu, beneran cuma berdua selamanya. Mari bareng S.I. Xiazi. Memangnya ada jalan yang lebih licik dari kamu? Udah puas mukulnya? Kalau belum, pukul lagi sana. Nah, gitu dong. Cium aku. Xiaolan. Lebih jijik dari Xiazi. Sudah siap. Tenang aja, pasti beres. Dia datang, bersiaplah. Dia ke sini, berbalik. Kamu. Lama tak jumpa. Namaku Han Shuawei. Senang berkenalan denganmu. Halo, namaku Canai. Nenek ini siapa ya? Siapa yang kau panggil nenek? Bukannya kau kakinya? Atau jangan-jangan ibunya? Aku pacarnya. Maaf. Saya minta maaf. Anda sama sekali tidak kelihatan. Tua. Tidak. Anda sama sekali tidak kelihatan. Seperti umur 40-an. Umurku bahkan belum 30. Maaf. Kak, jangan marah dong. Dasar cewek bermurahan. Norak. Aku tidak akan turun ke levelmu. Hei, semuanya ke sini. Wanita ini pakai barang KW. Kemari kau. Lepaskan bajunya, user dia. Nona, mohon tenang. Saya tak berhak melepas pakaian tamu terhormat kami. Nomor pegawaimu 2579, kan? Aku ini VIP kalian. Siap tahan belanja jutaan di sini. Memangnya dia siapa? Berani-beraninya bersanding denganku. Cantik sih. Ternyata cuma cewek rendahan pemakai barang KW. Mohon maaf, Nona Xiao. Wanita ini juga masuk dengan undangan. Kami tidak bisa. Wanita ini, dia kuma penyanyi bar. Undangannya itu, bisa jadi hasil curian. Panggil manajer kalian. Akan kulaporkan pengawasan kalian yang ceroboh. Sudahlah Nona Xiao. Jangan menyusahkan mereka. Jalan, APA yang kau lakukan? Bukannya kau yang suruh aku melepasnya? Coba tolong periksa gaun milikku ini. Nomor kartu anggotaku 40.035. Baik. Jangan sok jadi orang baik di sini. Sekilas saja gaunmu itu kelihatan palsu. Model kancingmu itu saja salah. Begini saja. Berlututlah di depanku. Nanti kuberikan yang asli. Biar kau bisa menggoda pria kaya. Shan, sudahlah. Jangan keterlaluan.
Kenapa? Kau kasihan padanya? Percaya tidak kalau sekarang juga? Watanabe Toshio. Kenapa dia di sini? Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Orang rendahan sepertimu, paling hanya melihatnya diberitakan. Dia adalah direktur desain HRC. Kali ini kau benar-benar malu-maluin sampai ke Jepang sana. Maaf ya, permisi. Baju ini milik siapa? Maestro Watanabe. Si Jalong Tak Tahu Malu ini, dia memakai barang palsu. Aku sudah memberinya pelajaran. Nona Han, jangan sampai masuk angin. Nona Han, mungkinkah dia putri dari grup Han yang baru saja kembali ke tanah air? Tidak mungkin, Maestro Watanabe. Anda pasti salah lihat. Kancingnya ini saja sudah salah. Memang salah. Tapi juga benar. Ini adalah desain pakaian pertamaku untuk merek ini. Kancing pada saat itu belum seperti sekarang. Waktu itu, aku hanya seorang mahasiswa miskin. Kalau bukan karena Tuan Han, tidak akan ada aku yang sekarang. Jadi Anda mahasiswa yang dulu dibayar ayah saya? Benar Nona Han, baju ini satu-satunya di dunia. Aku memberikannya pada Tuan Han. Tak kesangka beliau masih menyimpannya. Ternyata dia benar-benar putri keluarga Han. Dari tadi auranya sudah terasa berbeda. Justru wanita gila itu terus saja berteriak-teriak, mengganggu orang lain. Sungguh tak sopan. Sudah Shan, jangan ikut campur. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa. Sepertinya kita seharusnya tidak kesini hari ini. Ayo pergi. Dasar perempuan gatal, kalau berani jangan pergi. Sudah Shan, hentikan. Shanna, tadi kau melindunginya, kau naksir padanya ya? Dia putri keluarga Han. Apa kau mau bisnis keluargamu bangkrut? Shan. Kita juga pergi. Nona Han, mohon tunggu. Tuan Watanabe, ada perlu apa lagi? Nona Han, pertemuan kita hari ini adalah takdir. Bolehkah saya mendraktir Anda makan? Tuan Watanabe. Nona Han baru saja terguncang. Beliau butuh istirahat. Apa Anda tidak lihat? Tuan Watanabe. Kurasa Anda harus introspeksi. Mengapa di acara Anda ada tamu VIP seperti Xiao Shan yang menindas Nona Han? Jika aku tidak datang tepat waktu hari ini, Nona Han mungkin akan lebih trauma. Jangan berkata begitu. Ini bukan salah Tuan Watanabe. Nona Han, saya pasti akan menangani masalah ini dengan serius. Ini kartu nama saya. Jika ada apa pun, hubungi saya. Kalau begitu, Nona Han, bolehkah saya janji ayah Anda untuk bernostalgia? Tuan Watanabe, Anda bisa langsung menghubungi ayah saya. Baik. Kau suka pada SIHAN ITU? Dasar bajingan pengkhianat tak tahu malu. Aku tidak. Kau bilang tidak, lalu kenapa kau membelanya? Tahu begini aku tak akan suruh ayahku membantumu, tak akan suruh ibuku membantumu. Shan. Di belakang Han Shuewe ada seluruh grup Han. Jika kau menyinggungnya, bagaimana jika nanti dia mengincar grup Xiao? Sekarang kekuatan kedua keluarga kita seimbang. Kita berdua hanya akan sama-sama hancur. Aku melakukan ini demi kebaikan ayah kita. Dan demi kebaikanmu. Kau benar-benar berpikir begitu? Aku sangat mencintai. Mana mungkin aku tega membohongimu? Apa aku harus membelah dadaku untuk membuktikannya? Ayah, Bella Dan tunjukkan padaku. Aku sudah belanja 200.000. Sekarang kau bilang padaku, tas yang kuinginkan sudah tidak ada, aku akan melaporkan kalian. Mohon maaf Nona Xiao, sesuai arahan direktur kami, barang Anda bisa dikembalikan, tapi akun Anda akan diblokir permanen. Han Sui, ini pasti ulahmu. Melelahkan sekali. Kenapa? Sedih ya, padahal penampilanmu hari ini bagus kok. Cukup bagus. Aku seharusnya mengulitinya hidup-hidup.
Tapi malah harus tersenyum dan pura-pura cinta. Aku mengerti. Ayo kita selesaikan ini secepatnya. Aku tahu, beri aku waktu. Besok harus semangat lagi. Lucu sekali. Dia cepat sekali ya kembali ceria. Hahaha. Kau lucu sekali sih. Kau lebih lucu. Siapa yang kau bilang lucu? Siapa yang kau bilang lucu? Aku tidak bilang siapa-siapa. Aku tidak bilang apa-apa. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Kenapa kau mengikutiku? Siapa kau? Aku tidak kenal dengan. Kita susun rencana yang matang bersama. Balas dendam pada Canai. Baik. Dia datang. Nonton TV saja. Kenapa dia imut sekali? Kau ini siapa sebenarnya? Nona Han kebetulan sekali. Tuan Cha kebetulan sekali. Nona Han, boleh aku traktir minum? Tentu suatu kehormatan. Nona Han. Tuan Cha, maafkan aku tidak sengaja. Biar ku bersihkan. Kalian sedang apa? Coup d'attente un tukapa. Nona Han, pria yang selalu muncul ini. Kalian ini ada hubungan apa? Dia penggawaku. Baiklah, dengan status Nona Han, memang butuh pengawal di bar. Tuan Cha, bajumu jadi kotor. Biar aku ganti yang baru. Tidak perlu Nona Han. Tidak apa-apa. Aku suruh penggawal mengambilnya. Gao Shui. Tadi suasanaku dengan Canai sudah pas. Kenapa kau merusak suasana? Apa kau tidak mau balas dendam untuk adikmu? Mutapi. Tapi apa? Tapi apa kau tidak merasa keterlaluan? Bukankah kau yang mengajariku cara memikat pria? Aku mengajarimu memikat, tapi aku tidak berbaring di pelukannya. Jangan-jangan kau masih suka si brengsek itu. Gao Shui, kau hilia. Kau tahu apa yang kau katakan? Tuan Cha. Nona Han. Maaf untuk yang tadi. Ini ku belikan yang baru. Jangan Nona Han, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Benar tidak mau. Ada kejutan lo. Sa-2-1.
Canai. Sikapmu yang seperti anjing penjilat itu sampai membuatku hampir lupa. Dulu, bagaimana kau memperlakukanku dulu? Azi, warna lipstik ini bagus sekali. Boleh kau berikan padaku? Tentu. Raji, kau yang terbaik. Dan baju yang kau suka itu juga untukmu. Beberapa hari ini aku bertengkar dengan ayahku. Bolehkah aku menginap di sini beberapa hari? Itu harus tanya Anai. Tidak apa aku akan memohon padanya. Baik. Kakek Nai, tolong biarkan aku menginap di sini beberapa hari ya. Baik, ayahmu memarahimu lagi. Ya, si kuno itu bahkan memberlakukanku jam malam. Aku tidak mau peduli padanya. Ajak aku ke arcade main capit boneka, mau ya? Baiklah. Kemudian, aku benar-benar memberikan segalanya, begitu saja pada sahabat baikku. Kenapa kau pakai baju Erazi? Kalau memang mau cari sensasi, kenapa tidak sekalian saja sampai akhir? Saat itu, aku begitu naif mengira. Itulah satu-satunya cara menahanmu. Maaf, aku salah. Kau salah Soal Canai, aku juga tidak tahu ada apa dengan otak setiap melihatnya mendekatimu aku. Kalau bukan karenamu hari ini, rencananya bisa gagal total. Jangan-jangan kau suka padaku ya, makanya cemburu. Mana mungkin? Mana mungkin aku menyukaimu? Aku. Baguslah kalau begitu. Kalau kau tidak akan jatuh cinta padaku, aku baru bisa lega. Bukan itu maksudku. Sebenarnya aku malah harus berterima kasih. Berterima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Berkat kau ada di sisiku 2 hari ini, Canai jadi merasa terancam. Ikan besarnya terpancing. Nona Han. Kenapa dia kesini? Halo Tuanza, pertama-tama saya mau minta maaf. Saya sebenarnya bukan pengawal. Kemarin aku cuma bercanda denganmu. Nama saya Gao Shuai. Teman SMP-nya Wei Wei. Belum lama ini aku baru pulang. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas kerja sama grup Gao dengan pihak luar. Mohon bantuannya ke depan. Aku dan Wei Wei sudah lama tidak bertemu. Dulu waktu kecil, dia itu seperti itik buruk rupa. Tapi sekarang makin cantik saja. Tapi saya juga bukan orang yang menilai dari penampilan. Anda juga begitu kan? Tuan Zha sudah punya pacar, masih mengajak cewek cantik minum kopi. Atau jangan-jangan si Shan itu sebenarnya bukan pacarmu. Kalian bahkan belum go public kan? Belum bisa lupakan mantan istri ya? Sudah cukup bicaranya? Belum. Gao Shuai, kamu sebenarnya siapa? Menurut Anda? Setelah kupancing begini, Zane pasti semburu berakan. Dia makin peduli padamu. Kenapa kamu juga cemburu? Tentu saja tidak. Lokasi kita sekarang adalah grup Qiangsheng. Tuan Zane, General Manager di sini, akan terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Muda. Ayo kita wawancarai dia. Pengusaha muda Zanai akan terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha. Sepertinya, kita harus mempercepat rencana kita. Shan, aku tahu kamu akan datang. Ini khusus kusiapkan untuk rahim sap, penis dan testis sap. Cepat minumlah biar cepat punya anak laki-laki. Menjijikkan sekali. Siapa yang mau minum? Kalau tidak bisa punya anak, siapa yang mau denganmu? Menurutku kamu itu masih kalah jauh dari yang sebelumnya. Bokong Xiazi itu lebih besar. Nenek tua bisa diam tidak? Ibu, Shan sudah susah payah datang ke kampung halaman kita. Ibu jangan banyak bicara lagi. Datang ke rumah kak, harus patuh pada aturan. Tempat sejelek ini, siapa juga yang sering datang. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah ke tempat sekumuh ini. Shan. Anai.
Apa kamu benar-benar mau menikah dengan perempuan kasar seperti ini? Ebio, ayahnya bisa membuatku jadi ketua asosiasi pengusaha. Ini semua salah ibu tidak berguna. Ebio, dia hamil. Aku dengar Janai pulang hari ini. Semua sesuai rencana. Nona Han. Nona Han, Anda tidak apa-apa? Saya antar ke rumah sakit. Tuan Zha, Anda kan sudah punya pacar. Biar saya saja. Jangan sentuh aku. Tuan Zha, Anda menggendong Anak Sue Begini. Kalau pacar Anda melihat, dia pasti tidak akan senang. Apa yang kalian lakukan? Shan, Nona Han terluka. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat siapkan mobil. Kenapa harus aku? Banyak orang di sini. Suruh dia saja. Baiklah. Jangan sentuh aku. Tuan Zha, turunkan saya. Saya bisa pergi ke rumah sakit sendiri. Temani saja pacar Anda. Anda tidak perlu pedulikan saya. Saya bisa, tapi pria lain tidak. Ternyata aku memang berbeda. Shan, Nona Han adalah putri keluarga Han, mitra kerja kita di masa depan. Jangan cari gara-gara. Kamu bilang aku cari gara-gara? Saya. Tuan Zha, jangan bertengkar dengan Nona Xiao. Saya benar-benar bisa sendiri. Turunkan saya. Nona Xiao, dia begitu karena peduli padaku. Shan, kamu tidak apa. Aku antar ke rumah sakit. Jangan-jangan dia hamil? Menurutmu apa Xiao Shan hari ini cuma pura-pura? Aku sudah selidiki di rumah sakit. Dia pernah keguguran. Dan sepertinya tidak mungkin bisa hamil lagi. Sepertinya Zhanai mulai jatuh cinta padaku. Bagaimana ini? Hadapi saja apapun yang terjadi. Coba katakan, kenapa kamu sampai berkorban sejauh ini? Dalam rencana kita, tidak ada langkah ini. Aduh, pelan-pelan. Kalau ku bilang, dalam rencanaku juga tidak ada bagian ini. Kamu percaya tidak? Percaya. Aduh, hati-hati, jangan sampai aku jatuh. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu jatuh. Pelin. Aku lapar, mau makan apa? Tidak tahu. Kalau begitu Y-O Kuantar Lialia. Mau makan apa, ambil saja. Susu saja. Jangan bergerak. Kamu istirahat dulu. Aku ambilkan selimut untukmu. Sepertinya aku jatuh cinta padanya.
Aku tidak boleh mencintainya. Cicipi ini. Kenapa? Kau ingin merebut hati Chan dengan merebut perutnya dulu ya? Kau semberia. Cicipi. Aku panaskan dulu. Oke. Pak Chanai, makanan Anda sudah datang. Makanan. Aku tidak pesan. Presiden Cha sudah terima bekalnya. Ini aku buat sendiri. Silakan Presiden Cha dan Nona Xiao mencicipinya. Hari ini aku membuat Nona Xiao marah. Ini sebagai permintaan maafku. Aku tidak punya nomor Nona Xiao. Bisa tolong sampaikan? Baik sekali Nona Han ini. Han Surai, kenapa dia ada di mana-mana? Benar-benar hantu gentayangan. Shan kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Lalu bagaimana dengan Han Suewei itu? Dia pikir dia siapa? Dia bahkan memasak untuk... Nona Han sengaja meminta maaf padamu. Sengaja minta maaf padaku. Kau perkia? Kalau begitu kenapa dia tidak menelepon, malah meneleponmu? Dia tidak punya nomor teleponmu. Dengan identitasnya itu, apa dia tidak bisa mencari tahu nomorku? Tidak masuk akal. Shanna, akan kubuat kau membayarnya. Aku akan lapor pada ayahku. Mengirim bekal hanyalah langkah pertama. Kita harus membuat Xiao Shan melihat sifat asli Chanai. Aku sudah menempatkan mata-mata di dekat ayah Xiao Shan. Langkah selanjutnya adalah membuat keluarga benar-benar kecewa pada Chanai. Tenang saja. Jabatan presiden yang diduduki Chanai tidak akan lama lagi. Ada apa? Akhir-akhir ini kepalaku pusing memikirkan Chanai. Terima kasih. Setelah rencana selesai, kau mau pergi kemana? Keluar negeri. Dia akan pergi ke luar negeri. Reaksinya mana? Kita sekarang sedang berlatih adegan film hot. Sekarang ini, kau seharusnya berteriak dan melompat ke pelukannya. Paham? Biar ku cari suasananya dulu. Aduh, mengerikan sekali. Seram sekali. Jongon. Jangan apa, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Gadis kan memang penakut. Tidak. Maksudku, jangan memelukku sekencang ini. Aku bisa mati lemas. Kau mau membunuh suamimu ya? Kau kan bukan aku. Lagi pula setelah rencana selesai, bukankah kau akan ke luar negeri? Ayah kenapa ayah kesini? Tentu saja karenamu. Shan sudah cerita semuanya. Ayah, Chanai tidak hanya main perempuan di luar. Dia bahkan membawa masakan perempuan itu untuk meracuniku. Aku tidak mau makan, dia malah memukulku. Jangan bicara sembarangan di depan ayah. Ayah, lihat, dia membentakku. Berlutut. Kau sudah tidak mau dengar kata ayah. Shan adalah satu-satunya hartaku. Kalau dia tidak memaafkanmu, maka jabatanmu sebagai presiden asosiasi pengusaha juga akan berakhir. Kenapa diam saja jadi bisu? Maafkan aku, Shan. Seumur hidup aku hanya mencintaimu. Lalu Han Shuewei. Dia itu perempuan murahan. Sama sekali tidak sebanding denganmu. Nah, begitu baru benar. Ayah, aku memaafkannya. Bagus. Baiklah, karena Shan sudah mengizinkan, kau boleh berdiri. Ingat baik-baik pelajaran ini. Terima kasih ayah. Duduk di sini di sampingku. Oak. Sayang, ini masakan yang ku buat sendiri, cicipi. Kenapa? Kau pikir masakanku tidak sinak masakan Han Shuewei? Bukan. Kalau begitu cicipi. Terima kasih Shan. Enak sekali. Lihat. Sudah ku bilang masakanku jauh lebih enak dari masakan Han Shuewei.
Kalau mau merebut hati seorang pria, harus merebut perutnya. Dia pasti berpikir begitu. Dia mau merebutmu dengan cara itu. Jangan harap, biar saja dia kecewa. Shan, kau terus saja menyebut Han Suewei. Siapa dia? Putri keluarga Han. Wanita jalang yang merayu Chana. Di acara peluncuran merek, dia juga membuatku sangat malu. Han Group. Biar ayah selidiki dia untukmu. Terima kasih ayah. Ayah memang yang terbaik. Sudah, ayo makan. Coba lihat sebentar. Baju ini bagus. Atau yang ini. Dua-duanya bagus. Bisa lebih serius tidak? Malam ini pesta ulang tahunnya. Kira akan mengimamkan hibangan kira. Aku juga mengundang Han Sue. Aku harus jauh lebih hebat darinya. Untuk apa kau mengundangnya? Memangnya kenapa? Kau takut ya? Tentu saja tidak. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Sebaiknya begitu. Jangan lupakan, bagaimana kau bisa mendapatkan jabatan presiden itu. Lagi pula, aku juga sedang mengandung darah daging keluarga Cha. Shan, kebaikanmu dan ayah selalu kuingat. Fokus saja jaga kandungan dan datanglah ke pesta dengan cantik. Tunggu sampai jabatanku sebagai presiden aman dan anak kita lahir. Kokenapa? Aku tidak apa. Quel obéis-tu? Kita jalangkan sesuai rencana. Kau masuk duluan. Aku yang akan berjaga. Nanti kita berkomunikasi lagi. Mari bersulang. Zanai, dulu saat keluarga Xia tertimpa musibah, kukira kau tak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi melihatmu sekarang, aku jadi lega. Ini semua berkat Shan yang selalu menemaniku. Tentu saja, sekarang kau sudah jadi ketua, dan Shan juga hamil. Benar-benar kebahagiaan ganda. Aku harus berterima kasih dukungan Paman Xiao. Aku tak akan bisa seperti ini. Kau ini memang manis sekali mulutmu. Masih panggil Paman Xiao? Panggil Papa. Hahaha. Janai ada apa ini? Apa kau memberitahunya? Gaun apa yang kupakai? Bukannya kau yang menggendangnya? Aku tidak tahu apa. Bisa pelankan suaramu? Banyak sekali tamu di sini. Selamat ulang tahun, Nona Xiao. Kenapa kau memakai gaun yang sama denganku? Gaunku ini adalah edisi terbatas, yang dirancang khusus oleh Tuan Watanabe. Hanya ada satu di seluruh dunia. Punya Anda ini versi biasa kan? Nona Xiao, kebetulan sekali ya, selera kita mirip. Xiao Shan, tentu saja selera kita mirip. Kau bukan hanya suka memakai baju yang sama denganku, tapi juga menyukai pria yang sama. Azi, warna lipstikmu bagus sekali. Bolehkah kau memberikannya padaku? Tentu. Raji, kau yang terbaik. Jalang, cari mati kau. Jalang, cari mati. Kau hila. Kau menyiramnya lagi. Janai, sebenarnya siapa yang hila? Nona Xiao. Aku tidak. Diam. Ini bukan urusanmu, pergi. Nona Han, pergilah ke kamar untuk merapikan bajumu. Bagaimana? Umpannya dimakan? Janai mengikutimu ke kamar. Aku sudah menyuruh mata-mata untuk menaruh barangnya di kamar mereka. Semua berjalan sesuai rencana. Baiklah. Nona Han, maaf. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku tidak mengunci pintu. Tuan Jamaf, aku merusak pesta Anda. Dan Nona Xiao. Shan yang salah lebih dulu. Apa Nona Xiao sangat membenci? Aku benar-benar iri padanya. Punya pacar seperti... Nona Han, sebenarnya... Jangan katakan apapun. Nai. Aku tak ingin merusak hubungan kalian. Aku hanya ingin memandangmu dari jauh. Itu sudah cukup. Wei.
Kau benar-benar gadis yang baik. Apa yang kalian lakukan? Mulai beraksi. Dasar perempuan murahan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Dia menggodamu di pesta ulang tahunku, dan kau membentakku demi dia. Diam, aku tidak. Jangan sembarangan bicara. Janai, apa kau mau aku membongkar semua perbuatanmu pada Xia Zi dulu, biar kita hancur bersama? Diam. Jangan bertengkar karena aku. Kau juga tahu, kami bertengkar karenamu? Xiao Shan, Dasar Jalang. Beraninya kau selingkuh di belakangku. Kau masih bertanya? Dulu kau dan Xiaozi menikah 3 tahun tapi tak punya anak. Coba periksa ke rumah sakit. Jangan-jangan itu masalahmu. Kalau begitu, anak di perut ini. Memangnya kenapa kalau bukan anakmu? Zhanai, sadar posisimu. Kau itu menempeng di keluarga Xiao. Bukan aku yang menikah dengan keluargamu. Jalan. Akan kubunuh kau. Tolong. Dia kegigiran. Shan sadarlah. Tuan Jia jangan sentuh dia. Nanti Nona Xiao bisa kehabisan darah. Shan, Bengan, ayahmu tak akan melepaskanku. Aku baru saja menjadi ketua. Janai kau bajingan. Menghalalkan segala cara demi kuntungan. Kau menghancurkan keluargaku. Sekarang kau pikir bisa lolos begitu saja dan menjadi ketua asosiasi? Aku tak akan membiarkanmu. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Dan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan semua orang. Pelan. Mana Shana? Dia di mana? Sudah begini kau masih memikirkannya? Dia sudah membuatmu keguguran. Sekarang, akan kupecat si brengsek itu dari jabatannya. Ayah. Ini bukan salahnya. Lagi pula anak ini bukan darah dagingnya. Kami keluarga Xiao. Punya banyak istri memangnya salah? Kamu itu tidak sepertiku, waktu aku muda. Benar aku tidak sepertimu. Saat ibu mengandungku, kau malah main gila di luar sana. Saat ibu meregang nyawa melahirkanku, kau malah foya-foya di kelab malam. Diam. Soal ini kau mirip sekali dengan Chanai. Sama-sama impotent. Sudah suka main perempuan, tapi tak bisa punya keturunan. Kurang ajar. Belajar dari mana kau berani melawan orang tua? Ayah aku lelah. Pulanglah. Aku beri waktu 3 hari. Putuskan si brengsek bermarga Chen itu. Shan. Shan. Kamu. Aku khawatir pada sendirian di rumah sakit tak ada yang merawatmu. Jadi aku berjaga di sini semalaman. Kamu sudah memaafkanku? Kau tidak marah aku mengandung anak orang lain? Aku malah khawatir kau akan menyalahkanku karena mendorong. Shan. Yang kucintai itu kamu. Bukan latar belakangmu. Asal bisa bersamamu. Ada anak atau tidak itu tidak masalah. Tidak kusangka kamu begitu mencintaiku. Shan. Bisakah kau memohon pada ayahmu untukku? Siapa tahu dia mau memaafkanku. Kita tidak akan berpisah. Pengusaha muda Chanai resmi terpilih sebagai ketua asosiasi pengusaha. Sekarang mari kita persilakan dia menyampaikan pidato pelantikannya.
Di sini, pertama-tama aku ingin berterima kasih pada istriku Xiao Shan dan juga ayah mertuaku, pengusaha Tuan Xiao Songbai, atas kepercayaan penuh dan dukungan besarnya kepadaku. Hati-hati. Kenapa kamu ceroboh sekali? Gawat, kita tak bisa melawan Canai. Aku tak terima. Jean Gansedi. Aku punya cara. Kamu bohong. Memangnya kau punya cara apa? Kali ini, kita meremehkan kebodohan Xiao Shan yang buta karena cinta. Tapi lain kali, kita hanya perlu menyingkirkan ayahnya Xiao Songbai. Selama bekingannya itu belum tumbang, dia akan selalu punya kesempatan untuk bangkit lagi. Kau bicara gampang sekali. Xiao Songbai itu koneksinya luas di dunia hitam dan putih. Bahkan grup Han saja tak berani gegabah. Tenang saja. Tenang untuk menyingkirkannya. Kita tidak perlu lewat jalur politik atau bisnis. Lalu kau punya jalur apa? Aku punya sumber informasi rakyat. Jadi ini sumber informasi rakyatmu? Jangan remehkan para wanita ini. Informasi mereka sangat akurat. Apapun yang terjadi di sekitar sini, tak akan luput dari genggaman. Para wanita ini kelihatannya tak terlihat bisa menjatuhkan Xiao Songbai. Tidak percaya? Ikut aku. Gao Shui. Jadi ini trikmu, mencari wanita kaya nan cantik, lalu menyuruhnya menghancurkan grup Xiao. Diamantan simpanan Xiao Songbai terpaksa menjadi simpanannya selama 10 tahun. Kak Liu. Adik ganteng sudah datang, sini duduk, sini duduk. Akhirnya kamu datang juga, kakak kangen sekali padamu. Kalau ini... Oh, ini Xue, teman baikku. Hanya teman, kulihat si pacarmu. Bukan baju de kaklu, aku dan Gao Shui tidak ada hubungan apa-apa. Memangnya aku tak kenal si ganteng ini. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Aku masih ingat dulu saat hidupku susah. Aku datang ke sini untuk mabuk. Tiba-tiba penyakit jantungku kambuh. Dialah yang memberiku pertolongan pertama dan menyelamatkanku. Dia penyelamat hidupku. Ini pertama kalinya dia memperkenalkan seorang gadis kepadaku. Oja Kak Liu, soal yang pernah kubicarakan dengan Anda masih ingat tidak? Ingat, tentu saja aku ingat. Xiao Songbai, akhirnya tiba juga harimu. Kamu sedang apa? Ada pria tampan di sini. Sayang kalau tak digoda. Digoda pun percuma. Lagipula, rencana kita sebentar lagi berhasil. Kalau kau pergi ke luar negeri, aku tak bisa menggodamu lagi dong. Sudah, jangan main-main. Camus. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau kan akan segera ke luar negeri. Tinggalkan seorang anak untukku. Kedua orang tuaku sudah tiada. Aku kesepian sekali. Apakah sebenci itu padaku? Bukan begitu. Maaf.
Aduh, Zhang Ye Kemari. Shanai Kalong Menantuku. Bantu aku dapatkan posisi ini untuknya. Kalau berhasil, kau akan dapat imbalan lebih. Tidak, bukan aku. Pasti ada yang menjebakku. Pasti ada yang menjebakku. Sudah kuduga, Chanai naik jabatan karena mertuanya. Perusahaan kita dalam masalah besar. Kita harus cari kerja lain. Pak Xiao kali ini juga celakakan. Siapa pelakunya? Hilliard Cao. Siapa pelakunya siapa? Siapa sebenarnya pelaku? Siapa pelakunya keluar? APA Cao. Kalian semua tidak tahu berterima kasih. Saya Kapten Tim Investigasi Kota Jinhai. Kami menduga Chanai terkait kasus korupsi dan penyuapan. Ikut kami. Jangan tangkap dia. Suamiku tidak bersalah. Kalian tidak boleh membawanya. IQ Xiao Songbai. Panggil atasan kalian. Asal kau tahu, Xiao Songbai karena penggelapan pajak. Sudah kami tahan. Bawa dia. Bukan aku difitnah. Bukan aku yang melakukannya. Percayalah padaku, bukan aku yang melakukannya. Aku difitnah. Gimana ini? Maaf, aku tidak bisa mencintai. Setelah rencana ini selesai, kita juga. Kenapa foto ini tidak asik? Di foto itu, Siapa suruh kau sentuh barangku? aku tidak menyentuhnya. Itu jatuh sendiri. Yang di foto ini, Ini urusanku, jangan banyak tanya. Maaf, aku tidak bisa mencintaimu. Aku tak bisa memberimu harapan. Pak polisi, sudah kubilang berkali-kali, aku dijebak. Jadi maksudmu video ini palsu? Tentu saja editan. Ada yang iri padaku. Ada yang ingin mencelakaiku. Kalau begitu siapa yang mau menjebakmu? Xia Zi mantan istriku. Jadi hantu pun, dia tak akan melepaskanku. Jangan pura-pura hila. Halo Direktur Lee, lepaskan dia. Lepaskan dia. Anak ini pasti bermasalah. Ini perintah atasan. Ada yang melindunginya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Terima kasih ya, Pak Polisi. Ayah terima kasih sudah menolongnya. Kau pikir aku mau menolongnya? Sekarang kita sudah senasib sepenanggungan. Kalau dia mati, aku juga mati. Ayah. Lalu apa kau sudah tahu siapa yang membocorkan rekaman CCTV? Semua rekaman sudah dihapus. Sangat bersih. Tapi dari satu sudut buta terlihat. Pelakunya wanita. Wanita. Cubana Cow. Kubonu Cow. Tolong, dia kegigiran. Shan Shan Ban Gun. Shan Shan. Pasti ada yang menjebakku. Siapa yang melakukan ini? Hilliard. Han Surai. Tidak menyangka ya. Aku akan menyuruh orang untuk mengikutimu.
Kau siapa? Shenai lihat ini. Ada yang tidak beres dengan Han Suewei. Dia selama ini berpura-pura. Dia tidak pernah pulang ke kediaman Han atau grup Han. Dia bukan nona muda keluarga Han. Ini buktinya. Xiao Shan. Aku sudah pusing. Bisa tidak kau berhenti mengacau? Ini bisa membuktikan apa? Nona muda keluarga Han tak harus selalu pulang ke kediaman Han atau mengambil alih grup Han. Shanna, kenapa sampai sekarang kau masih keras kepala? Lihat baik-baik bukti ini. Dia bukan nona muda keluarga Han. Dia manipuler. Kakak. Xiao Shan, aku tak mau dengar lagi. Kau bicara tentang Han Suewei. Pergi, aku tak mau melihatmu lagi. Baiklah. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu rasakan kau dipermainkan olehnya. Aku tahu sebuah rahasia besar tentang masa lalumu. Kalau coin jantayu, datanglah sendirian ke gudang tua di timur kota. Shanai, Siapa kau sebenarnya? tak ingat aku lagi. Waktu itu kau mencekikku dengan sangat kencang. Xiao Ziai. Hantu, kau hantu. Sekarang kau baru tahu takut? Waktu kau menyulut api itu dan membakar orang tua, kenapa kau tidak merasa bersalah sedikit pan? Salahkan ayahmu yang selalu waspada padaku. Tak mau berikan grup Sia padaku. Hanya karena itu kau membantai seluruh keluargaku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasib burukmu sendiri. Ternyata kau. Kau binatang buah, dasar munafik. Demi uang, kau tega membunuh istrimu dan mertuamu sendiri? Kau bicara apa? Aku tak mengerti. Cependant tu peux, me l'ont pas akhirnya jatuh juga. Semua ucapanmu tadi sudah aku rekam. Hahaha. Rekaman bisa dipalsukan. Polisi tak akan mempercayaimu. Silakan saja kau menyangkal. Kami punya banyak bukti. Apa maksud? Kau pikir kami punya bukti apa? Buku catatan itu. Tidak mungkin. Buku itu tidak boleh ia temukan. Gao Shuai. Gao Shuai, lepaskan aku. Gao Shuai. Wei, buku itu ternyata masih ada. Gao Shuai. Kau menjebakku. Kau menjebakku. Gao Shuai, aku terjebak olehmu. Gao Shuai. Dulu aku tahu Chanai punya kebiasaan mencatat semuanya di buku catatan. Soal keberadaan buku catatan itu, kau harus memastikannya. Baiklah, kau hati-hati. Kalau terjadi sesuatu padaku, aku tak akan membiarkanmu celaka. Gao Shuai Jangon bergerak. Gao Shuai. Gao Shuai. akhirnya ketemu. Shenai. Akhirnya ketemu. Bu, kalung itu ibu taruh di mana? Aku buru-buru mau pergi nih. Chanai, salahkan dirimu sendiri. Kenapa punya kebiasaan aneh, mencatat kejahatanmu sendiri? Shanna, kau akan membayar semua kejahatan di masa lalu. Hello Xiao Shan. Mau kabur? Tidak semudah itu. Xiao Shan, jangan macam-macam. Serahkan buku catatan itu. Xiao Shan,
Chanai bisa meninggalkan Xiazi, maka dia juga bisa meninggalkanmu. Jangan sebut-sebut nama si manis Xiazi itu. Dari kecil dia selalu bersaing denganku dalam segala hal. Selalu ingin lebih baik dariku. Kenapa dia yang bisa menikah dengan Chan, bukan aku? Chanai itu orang jahat. Jangan banyak omong. Serahkan buku itu. Lepaskan aku, Xiao Shan. Han Sui. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau dan Gao Shuai bekerja sama melawanku? Menegakkan keadilan demi langit. Bagaimana kau bisa tak? Di mana buku itu disembunyikan? Dan bagaimana kau bisa kenal Gao Shuai? Kenapa kau menyamar menjadi Xiazi untuk menakutiku? Han Sui. Siapa kau sebenarnya? Kau pikir jika kau diam, aku tidak akan tahu? Tolong selidiki seseorang untukku. Bagaimana hasil penyelidikannya? Apa Anda merasa familiar dengan orang ini? Han Shuai itu dia. Benar. Aku sudah bertanya pada beberapa kerabat keluarga Xia, nona dari keluarga Han, yang tidak ada hubungan kerabat itu, setiap minggu membawa bunga dan sesajen ke kediaman lama keluarga Xia, lalu pergi tergesa-gesa setelah bersih-bersih. Tentang masa lalu Han Sui, sudah kau selidiki? Ada temuan apa? Dia tinggal di dalam negeri sejak kecil, dan pertama kali muncul di hadapan publik adalah setengah tahun setelah Xiazi meninggal. Waktunya sangat pas. Jangan-jangan, tebakan Anda benar. Han Sui adalah Xiazi. Keluar dulu. Aku tidak akan melepaskannya. Shan, kau datang di saat yang tepat. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Buku catatan. Buku catatannya hilang. APA. Gao Shuai jangan mainem lagi. Zhou Zhang. Aku 100% yakin. Pasti Chanai yang sudah menculik Sui Wei. Kenapa? Sekarang di seluruh kantor polisi ini, selain kau, tidak ada yang percaya padaku. Kita teman lama. Tentu aku percaya kepribadianmu. Kami sudah bertanya pada Chanai. Dia ada di rumah pada malam itu. Dan kami tidak menemukan Nona Han. Xiao Shan juga bisa bersaksi untuknya soal ini. Mereka berbohong. Xiao Shan itu kaki tangan Chan. Kami juga ingin menangkap dia dan Xiao Songbai. Tapi tak ada bukti. Kami tidak bisa menangkap mereka. Bisa digeledah, pasti ada buktinya. Orang itu punya sebuah buku catatan. Dia mencatat semua bukti kejahatannya. Seperti menulis buku harian di dalam buku itu. Tanpa surat perintah penggeledahan. Kami tidak bisa menggeledahnya. Gao Shuai, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Gao Shuai, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku jatuh cinta pada... Maaf, Xue. Aku tidak bisa menerima cinta. Kenapa? Karena di hatiku selalu ada seseorang. Adik yang pernah kuceritakan pada yang akan kubantu membalas dendam. Sebenarnya bukan adik kandungku. Dia adalah orang yang kucintai. Oh begitu. Saat itu aku tidak tahu. Kalau sebenarnya, tanpa aku sadar, aku sudah jatuh cinta pada Wei Wei. Kamu siapa? Tuan Gao sudah lupa denganku ya. Siapa aku tidak penting. Yang penting, Nona Han pernah menolongku. Nomor staf 2579 kan. Aku ini svip kalian. Wanita ini levelnya apa sih? Berdiri di sampingku. Bikin malu saja. Nona Xiao, Nona ini juga masuk dengan undangan. Kami tidak bisa. Wanita ini, dia kumapenyanai bar rendahan. Undangannya jangan-jangan hasil mencuri. Panggil manajer kalian ke sini. Aku mau komplain pengawasan kalian ceroboh. Sudah cukup Nona Xiao.
Hey wanita apa yang kau lakukan? Bukannya kau yang suruh aku buka. Tolong periksa. Nomor anggotaku 40.035. Camus 2579. Mem, malam sebelum aku pergi dari kota ini, aku melihat di internet informasi lowongan asisten rumah tangga di keluarga Xiao. Maksudmu, kamu sekarang bekerja untuk Xiao Shan dan Chanai. YK. Saat wawancara, dia sama sekali tidak mengenali, padahal dulu dia yang heboh mengomplainku. Sekarang malah lupa begitu saja. Sudahlah Tuan Gao, Jonggon aku. Untuk membalas budi Nona Han yang dulu membelaku, aku mau memberikan sesuatu yang sangat penting padanya. Kau harus menyelamatkannya. Aku pasti akan menyelamatkan Wei Wei. Han Sui. Atau aku harus memanggilmu Xia Zi. CIH. Katakan, di mana kau sembunyikan buku catatan? Bukannya buku catatan itu ada di tangan Xiao Shan. Jangan coba-coba mengelabuiku. Katakan, siapa yang membantumu mencuri buku itu? Tuhan tidak buta. Siapapun yang mengambilnya, pasti akan menyerahkan buku itu ke polisi. Ajalmu sudah tiba. Bagaimana kalau kita buktikan? Apakah benar Gao Shui sayangku yang mengambil bukti itu? Dia tidak akan datang. Dia tidak takut pada... Dia memang tidak takut padaku. Tapi coba tebak apa dia takut kehilangan. Apa maumu? Kau apakan Kui? Jawab. Buku catatannya ada padamu kan? Benar saja buku catatan itu ada padamu. Aku beri waktu 30 menit antarkan ke rumahku. Jangan lapor polisi. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin Suewei kesayanganmu bisa kembali hidup-hidup. Gao Shui lapor polisi. Jangan dengarkan dia. Baik, berikan alamat. Akan kulakukan. Jonggon Sakitik Sue. Baik. Wei Wei. Wei Wei, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalian mesra sekali. Tapi aku penasaran. Berapa lama kalian bisa mesra seperti ini? Hahaha. Gao Shui, ku beri kau satu kesempatan lagi. Di mana buku catatannya? Chanai, ajalmu sudah tiba. Habisi dia sampai mati. Gao Shui. Gao Shui. Gao Shui, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kenapakah sebodoh ini? Kenapa kau datang? Aku tidak bisa meninggalkan. Kenapakah sebodoh ini? Gao Shui. Aduh, benar-benar sejoli yang bernasib malang. Chanai, mau kau bunuh atau siksa? Terserah padamu. Sebelum aku tahu di mana buku catatan itu, aku tidak akan membunuh kalian. Sebaliknya, aku akan menjamu kalian dengan baik. Apa sebenarnya mau? Nona besar keluarga Xia, dulu kau mati-matian menggoda, sekarang aku sudah terpancing. Kau malah menghindar. Shaneko Bajangan. Kalo ada Mazala ada Piaku. Le Pascandia. Le pas. Gao Shui, Gao Shui. Memukulmu tidak ada asyiknya. Aku mau kau lihat. Wanita yang kau cintai dilecehkan orang lain. Hahaha. Le Pascandia. Sudah lama ku nantikan saat ini. Chanai, lepaskan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tahu sudah berapa lama aku menunggu saat ini. Lepaskan aku. Berhenti polisi. Berhenti polisi. Pak polisi, dia orangnya. Ternyata pengkhianat dari dalam. Dasar kau budak anjing. Aku bukan budak, aku punya nama sendiri. Namaku Zhang Qingqing. Tuan Shanai.
Zaman perbudakan sudah berakhir. Sekarang tidak ada lagi yang namanya budak. Kau tidak punya bukti. Tidak ada surat perintah penangkapan. Atas dasar apa kau menangkapku di rumahku? Kau terlibat dalam kasus pembunuhan 3 tahun lalu. Kau terlibat dalam pembunuhan Hia Raji dan keluarganya. Kami berhak menangkapmu. Chanai, sebelum aku datang menyelamatkan Wei, aku sudah menyuruh King Ki mengantarkan buku catatan itu ke kantor polisi. Kami juga sudah menyebarkan semua isinya dalam bentuk foto ke internet. Tidak disangkakan Chanai, si budak anjing yang selalu kau hina. Justru dialah yang menjebloskanmu ke penjara. Chanai menyerah saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bawa dia. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Halo. Saham perusahaan anjlok. Semua mitra bisnis minta putus kontrak. Ini tak ada hubungannya dengan grup Xiao. Semua ini ulah Chanai seorang. Bagaimana nasib perusahaan sekarang? Kau harus bertanggung jawab. Aku. Bukan. Astaga, lihat berita. Itu dia orangnya. Sini coba perlihatkan padanya. Lihat ini. Ada apa ribut-ribut? Pekerjaan kalian sudah selesai. Habislah kita. Grup Xiao terancam bangkrut. Tapi ayah, aku memang menyuruh Chanai membunuh orang. Saat dia mencekik Xia Zi sampai mati dan membakar rumah keluarga Xia, aku ada di sana. Apa yang kau panikan? Dasar tak berguna. Prioritas kita sekarang adalah menjauhkan diri dari hubungan grup Xiao dengan Chanai. Chanai yang membunuh. Bukan urusanku. Tenang saja putriku, ayah sudah mengundang semua media. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Grup Xiao mengadakan konferensi pers ini adalah untuk memberi klarifikasi mengenai hubungan kami dengan Chanai. Kasus pembantaian keluarga Xia tak ada hubungannya dengan saya. Semua itu adalah perbuatan Chanai. Saya juga telah ditipu olehnya selama ini. Kau bohong. Ada yang datang. Cepat foto. Halo semua, namaku sebenarnya bukan Han Sui. Aku adalah sahabatnya, Xia Ziai. Bukankah Xia Zi sudah mati? Ya. Semua orang mengira aku sudah mati. Tapi aku merangkak keluar dari neraka untuk membalas dendam pada pasangan bajingan yang membunuh orang tuaku. Nona Xia, pasangan bajingan yang kau maksud. Apakah Chanai dan Xiao San? Apa buktimu? Benar. Kau punya bukti. Ini buktinya. Kenapa kau pakai baju Eradzi? Kalau mau cari sensasi, harus dituntaskan sampai akhir. Dulu kupikir, dengan Teras Menggala dan Berkerban, aku bisa mendapatkan kembali cinta dan persahabatan. Tapi kemudian ku sadar, sikap pasrah dan kelemahan justru membuatku membayar harga yang sangat mahal, yaitu nyawa orang tuaku. Bukan aku tidak melakukannya. Kau bohong, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Keadilan tak akan pernah absen. Pak polisi Chanai yang memaksaku. Buktikan kalau aku tidak bersalah. Bicaralah dengan Chanai di penjara. Bawa pergi. Ayah ibu, dendam kita akhirnya terbalaskan. Kalian akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Xue. Sedang apa kau di sana? Cepat turun. Xue. Sekarang dendamu telah terbalaskan. Maukah kau bersamaku? Turun dulu baru kita bicara. Ashley. Sialan, kau membuatku takut setengah mati.
Jadi itu kau. Eshem. Kau yang menyiapkan semua ini. Ya. Bahkan jika kau menginginkan bulan di langit, aku akan memetiknya untuk... Aku mencintai... Lalu bagaimana dengan adikmu? Maaf. Dulu aku tidak menyadari isi hatiku sendiri. Sekarang aku sadar. Aku tak bisa hidup tanpamu. Sebenarnya aku juga membohongi. Aku bukan Han Shuawei. Aku adalah Xia Zi. Aku tahu, tapi aku tak akan menyalahkan karena aku juga membohongimu. Kau membohongiku tentang apa? Kumazianga, adik perempuan yang kubilang, akan kubantu membalaskan dendamnya. Namanya adalah Xia Zi, 15 tahun lalu. Kau ingat kakak tetangga itu? Kau bilang kau menyukainya, dan akan menikahinya saat dewasa nanti. Ucapan itu selalu kuingat. Jadi kau kakak tetangga itu? Eshem. Maukah kau bersamaku?